Jadi kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman, suatu masa, yahruju rijalun, akan ada orang-orang, kita tidak tahu siapa itu, yalbisuna, mereka menggunakan pakaian seperti pakaian sapi, maksudnya binatang ternak yang halal dimakan, padahal dia sebenarnya hatinya zibun, adalah serigala. Bentuknya pengajian tapi menyesatkan orang. Bentuknya pengajian tapi menyesatkan orang. Makanya ibu-ibu, pengajian yang tidak jelas tidak usah diikuti, dilangkat. Orang sholat isya 100 rakaat, ya, sholat isya 100 rakaat Pak Syaibu, 100 rakaat dibagi 4, kan sholat isya itu kan 4 rakaat. Kalau dibagi 4 berarti 25, berarti 25 hari ke depan tidak perlu lagi sholat isya. Kenapa? Karena 25 hari yang lalu saya sudah sholat isya 100 rakaat, bisa main stok. Nah, di stok untuk 25 hari ke depan. Nah, dan anehnya banyak pula pengikutnya. Anehnya banyak pengikutnya. Kalau kita tengok kejadian ini di Kabupaten Langkat, ibu kotanya itu kan Stabat. Saya tahu persis itu adalah tanah Melayu. Hampir dikatakan 90% penduduknya itu Melayu. Itu bukan tanah Batak, itu bukan tanah Tapanuli. Kok semudah itu, serapuh itu orang ngikutinya? Tidak masuk akal 100 rakaat sekali sholat untuk stok 25 hari ke depan. Dia nelpon Tuhan. Lain lagi halnya yang di Jawa. Yang di Jawa bisa SMS-an dengan WA-an dengan Tuhan. Main WA kepada Tuhan. Bahkan katanya dia biasa SMS-an dengan malaikat Israel yang mencabut nyawa itu. Siapa namanya? Gufron ya? Gufron. Kalau ditengok dari namanya eloklah Gufron, ya kan? Gufron, keampunan artinya itu. Ternyata pahamnya paham sesat. Yang model itu, Bu, minta tolong jangan diikuti pengajian ataupun paham yang model itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadika as-salihin waj'alna ya Allah min ibadika al-muttaqin waj'alna ya Allah min ibadika al-muqarrabin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Direktur dan pengurus Majelis Duha yang kami muliakan, Bapak Imam Khatib Bilal Masjid Sa'adatul Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat hadir pada pagi hari ini yang kami muliakan. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa
mengucapkan alhamdulillah sebagai salah satu tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan kesempatan juga kemauan untuk dapat kembali berkumpul dalam rangka pengajian rutin kita dalam Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau nantinya di hari yang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, sebenarnya tadi habis sholat sudah saya tandai materi pengajian kita pada pagi hari ini. Tapi setelah sampai saya ke sini berubah hati saya. Iya. Tadi yang mau saya kaji lain. Sampai ke sini berubah situasi, maka terpaksa saya alihkan judul pengajian ini supaya tidak jadi masalah. Kita sudah jelas sebelum kita kaji dikit, sebelum kita ngaji, kita melihat Pak Saihu, ya, apa kabar? Sehat lah ya. Bahwa kita ini berada di tengah-tengah masjid dalam masjid. Ya, masjid dalam masjid. Iya kan? Iya. Tapi tidak negara dalam negara. Kalau negara dalam negara itu rencana orang NII, Negara Islam Indonesia, yang diotaki oleh Kahar, dan di Jambi ini 200.000 pengikutnya sesuai dengan data Densus 88 2 minggu yang lalu, bahwa di Jambi ini 200.000 pengikut daripada NII itu, dan dapat dipastikan di setiap kabupaten banyak orangnya. Mudah-mudahan di Majelis Dua tidak ada, karena tidak ada gunanya kita mendirikan negara Islam kalau kitanya tidak Islami. Sama dengan Abu Jahal, lahirnya dekat Ka'bah kok, paman Nabi lagi, nasabnya hebat. Makanya jangan sibuk membahas nasab. Ini sibuk apa union ini Habib, apa union ini nasabnya sampai ke Rasulullah. Tidak ada urusan itu. Apapun nasabnya, kalau degil neraka. Ya Bu. Oh, saya serius pagi kok. Memangnya tidak pernah serius. Walaupun dia Quraisy, nasabnya paman Nabi, saudara ayahnya, karena tidak beriman kan ke neraka juga. Bahkan sampai sekarang, coba kalau pergi umroh di tempat rumah beliau itu, sampai ini masih terasa angin. Lewat di tempat Abu Jahal dan Abu Lahab itu masih angin sampai hari ini. Allah ingin membuktikan memang dia itu adalah musuh Allah. Jadi tidak ada gunanya buat negara Islam Indonesia kalau kitanya tidak Islami. Kita ada yang penting Islami. Biarlah negaranya seperti negara apa, seperti sekarang ini. Biarkan dia. Yang penting kita Islam.
Ini mau merubah-rubah, tidak mengakui 17 Agustus 45 kemerdekaannya. Dia mengakui tanggal 7 Agustus tahun 49 kemerdekaannya. Ini 10 hari yang lalu kami bahas di kantor, di rumah dinas Bupati Bangko. Makanya saya tahu. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Amin. Untuk apa nama saya bagus kalau akhlaknya tidak bagus? Untuk apa nama negaranya Darussalam sementara tidak ada keselamatan di negeri itu? Perang handar gawenyo, mana Darussalam namanya? Itu Darul Harbi, negeri perang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam masjid, dalam masjid, ya. Apa yang ingin saya bahas? Sering permasalahan di tengah masyarakat, bukan hanya kita di Provinsi Jambi, di provinsi lain pun itu terjadi. Buktinya ada beberapa orang yang nelpon kepada saya menanyakan permasalahan itu, termasuk Sumatera Selatan, bahkan saudara-saudara saya dari Bengkulu. Permasalahan masjid dalam, bukan soal masjid dalam masjidnya, masalahnya masih ada masjid lalu dibangun yang lebih besar sehingga masjid yang lama berada di dalam. Lalu nanti kalau masjid yang besar luarnya sudah rampung, lalu masjid yang di dalam mau diapain? Kan itu masalahnya. Maka terjadilah permasalahan atau muncullah permasalahan, apa hukumnya ibdalul waqfi, menukar, mengganti harta wakaf. Nah, itu akan muncul. Ini dulu kan banyak wakaf orang ini. Masjid ini kan banyak wakaf orang dulu, masjid ini diwakafkan orang. Lalu nanti kalau masjid yang baru sudah ya saatnya dimanfaatkan, udah bisa, lalu ini mau diapain? Pasti dirubuh. Secara mudah, nanti kalau Bapak ingin membaca dalilnya atau penjelasannya, tengok di dalam kitab Ahkamul Fuqaha atau di dalam kitab Al-Majmu'ur Rasail. Di sana ada bab khusus mengganti harta wakaf. Bagaimana supaya dia tetap bermanfaat? Ini sudah beberapa kali kasus di daerah kita ini. Yang jelas, yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi timbunan lantai atau timbunan apapun dia dalam masjid ini, manfaatkanlah itu. Karena tidak beda jadi dinding atau jadi lantai, tidak berbeda jadi lantai dengan timbunan. Karena timbunan tidak akan apa, karena lantai tidak akan bisa kita buat kalau timbunannya tidak ada. Maka sama hukumnya. Jadi tidak usah ribut gara-gara itu. Itulah intinya. Bongkarannya tidak usah dijual. Bongkarannya tidak usah dijual. Ya, tidak usah jual. Buat jadi timbunan, jangan ribut gara-gara itu. Kitabnya Ahkamur Rasail dan Al-Majmu'ur Rasail. Ini kadang-kadang itu biasanya itu terjadi itu. Sering terjadi ribut pengurus. Ada ustadz, ada ustadz yang membantah, tidak boleh mengganti wakaf, tapi membuat wakaf terkenyah dibuatnya. Mana lebih parah? Terkenyah. Contoh, saya melihat bangunan apa namanya? Oh, material, bukan material, kayu bongkaran dari masjid diletakkan di pinggir masjid yang baru.
Sampai hari ini alhamdulillah habis dimakan anai-anai. Rayap. Apa itu lebih baik daripada digunakan untuk kepentingan yang lain. Dan pembangunan masjid mau tidak mau ya itu berkembang. Kenapa? Dengan berkembangnya jumlah penduduk di suatu negeri, maka otomatis berkembang pula kebutuhan ukuran masjid. Kalau dulu 10 kali 10 sudah cukup, ya untuk 50 tahun yang akan datang tentu tidak cukup. Iya, macam ini. Kalau hitungan kita dulu, ini udah besar masjid Sa'adatul Ikhwan ini, udah besar dulu ini. Tapi setelah berkembangnya Sungai Bulu, iya kan, didukung oleh masyarakat sekitar, akhirnya masjid ini kalau benar-benar orang Sungai Bulu sholat tidak muat di sini. Kalau benar-benar, iya kan? Saya tidak mengatakan tidak ramai ya. Kalau benar-benar semua penduduknya yang laki-laki sholat, tidak muat di sini sholat Jumat. Cuma karena 2/3 pergi motong, atau masih ada yang pergi memotong, akhirnya muat-muat juga lah. Bapak sekalian, jadi kesimpulannya, harta wakaf boleh ditukar, boleh diganti dengan syarat tentunya tidak mengurangi nilai daripada wakaf orang itu. Artinya jangan sampai terkenyah. Jadi dinding tetap bangunan masjid, jadi lantai tetap jadi bangunan masjid. Kan ada kemarin permasalahan di satu tempat, masjidnya ke kanan, model ini ke kanan bisa diperbesar, ke kiri tidak bisa karena rumah orang. Lalu itu dibongkar, mau direhab. Tentunya kalau ke kanan diperbesar atau diperluas, ke kiri tidak bisa, maka otomatis tempat imam ini namanya mihrab. Mihrab ini tidak simetris, berat sebelah, ke sana jauh, sini dekat. Nah, kan itu masalahnya, ribut. Itu wakaf ayah kami, telepon dari kota Jambi itu. Nah, itu contoh. Itu ayah kami itu yang buat mihrabnya itu, jangan diganti. Itu katanya. Oh, saya tidak ingin mengganti masjid Bapak. Saya orang kampung itu aja bulidah, itu apa boleh saya mau mengganti masjid? Saya kan cuma tempat ditanya, ya kan, untuk menjawabnya. Maka alasannya, kalau dibongkar tempat imam ini, mihrab ini, maka hilanglah nilai wakaf dari orang tuanya. Supaya tidak hilang, nanti kan mihrab itu kan bergeser ke sebelah sana, karena dibesarkan, dipanjangkan sebelah sana. Maka jadikanlah dinding ini rubuh, pecah-pecahlah, buat pecahan, buat nimbun tempat sujud imam itu, baru keramik atasnya. Kemana tekenyahnya? Kan dia tetap jadi bangunan. Beda halnya kalau ini untuk masjid, dibuatnya untuk tempat WC, itu lain lagi babnya. Ya, itu lain lagi babnya. Makanya kita di Basnas ada uang yang dibolehkan hanya untuk jalan, jembatan, jamban. Ada uang kita di Basnas, kalau seperti ini sumbernya dimanfaatkan hanya untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun jamban.
tidak boleh yang lain. Aduh, tidak perlu saya bahas di sini karena tidak apa nanti, tidak sempat ya. Saya mau ngaji lagi ke Pelayangan jam 9, Pelayangan Tembesi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, jadi bagi bapak-bapak siapapun, baik di Sungai Bulu, di Sungai Bilah, di sungai manapun. Kalau Sungai Bulu di sini, Sungai Bilah di Sumatera Utara, ya, sana Sungai Bilah ada. Jangan bagi kita menjadi polemik hal-hal yang seperti itu. Selama itu bisa dimanfaatkan, manfaatkan untuk bangunan baru supaya tidak terkenyah dan wakaf orang yang telah mendahului kita atau wakaf orang yang sudah diperuntukkan untuk masjid itu. Itu kaji kita pada pagi hari ini cuma sedikit, ibu bapak sekalian. Ini saya baca karena tadi malam saya dapat laporan bahwa ada pengajian di wilayah Batanghari ini. Pengajiannya menurut saya perlu dipertanyakan dan diselidiki. Kenapa? Karena pengajian itu membuat bini orang cerai. Seharusnya pengajian itu orang yang akan cerai tidak jadi. Kan itu yang benar. Ini gara-gara ngikuti pengajian itu, entah apa perintah ustadznya, entah ustadz apa yang model itu, akhirnya bini orang cerai. Makanya perlu diselidiki. Karena informasi yang saya dapat tadi malam, ada kadang-kadang orang itu pengajian ini sampai pergi bersama-sama untuk menonton bioskop ke Jambi. Bawa bini orang yang tidak diikuti mahramnya, apalagi seperti itu kan tidak benar gawe itu, iya kan? Tidak benar perbuatan itu. Oleh karena itu saya ingin mengaji sedikit pada pagi hari ini, Pak, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhiris zamani rijalun, akan datang orang-orang di akhir zaman, akan bermunculan manusia-manusia di akhir zaman, yahtalisuna dunya biddin, mereka membuat orang ragu dan bimbang apakah itu agama atau dunia, apakah itu din atau dunia, apakah itu agama atau dunia. Yalbisunan nas linnas juludad do', kalau dia pergi mengaji atau pergi ke tengah masyarakat, yalbisuna juludad do'nun, kalau dia ngaji berbulu ad-do'nun itu anak sapi. Anak sapi umur 1 tahun yang belum, ya umur 1 tahun itu namanya do'nun, belum bisa dijadikan jadi akikah itu. Karena anak sapi itu ada tingkatan-tingkatannya kan. Umurnya itu sama dengan onta. Kalau umur 2 tahun lain namanya, kalau umur 1 tahun lain namanya, ada bintu labun. Kalau umur 3 tahun lain namanya, kalau umur 4 tahun lain namanya, 5 tahun lain namanya. Jadi kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman, suatu masa, yahruju rijalun, akan ada orang-orang, kita tidak tahu siapa itu, yalbisuna
Mereka menggunakan pakaian seperti pakaian sapi, maksudnya binatang ternak yang halal dimakan, padahal dia sebenarnya hatinya zibun, adalah serigala. Bentuknya pengajian tapi menyesatkan orang. Bentuknya pengajian tapi menyesatkan orang. Makanya ibu-ibu, pengajian yang tidak jelas tidak usah diikuti. Kasihan kawan saya itu, cerai bininya. Apa alasannya? Lakinya tidak sholat tiap waktu. Kebetulan lakinya itu memang belum sholat sepenuhnya 5 kali sehari semalam. Balik dari ngaji, tidak mau buat minum lakinya lagi. Balik dari ngaji, ngajinya malam bu, bukan pagi model ini. Kalau pagi majelis duha namanya. Balik dari pengajian itu tidak mau lagi mengurus nasi lakinya. Lalu lakinya bertanya, kenapa tidak kau buat? Haram aku mulai hari ini, haram ku urus makanmu, katanya sama lakinya. Itu baru pertama. Minggu kedua Pak Rahman, taulah laki bini kan, haram aku melayani kau, katanya. Padahal tadi dia yang perempuan ini setiap hari tidak ada sholat juga. Kan aneh, tidak ada sholat juga dia. Lakinya masih sholat tapi masih belum full. Akhirnya cerai. Makanya saya bilang, mohon maaf Pak Sekjam, lagi dalam pemantauan pengajian yang model ini. Ya, saya tidak mau model pengajian di Batanghari ini, merusak masyarakat kita itu. Ya. Samsudin Jadab. Samsudin Jadab. Iya. Jadi oleh karena itu, kalau ngaji jelas, ya kan? Kitabnya apa? Jelas. Ini Al-Hikam, jelas nama kitabnya. Siapa pengarangnya? Jelas. Ibnu Athaillah As-Sukandari. Jelas yang dikaji itu, jangan sembarangan. Tapi dia ustadz, Pak, iya, saya sampaikan, akan datang nanti manusia, kata Nabi yang ngomong, yakhruju fi akhir zaman, akan bermunculan di akhir zaman rijalun, orang-orang yang yalbisuna, mereka menggunakan pakaian seperti do'nun itu anak sapi, artinya boleh dimakan, padahal sebenarnya intinya adalah serigala. Macam di kita apa namanya? Ayam musang berbulu ayam. Domba ya, ayam. Macam itu. Dan itu akan bermunculan. Ya, itu akan bermunculan. Karena pada dasarnya manusia ingin punya pengikut, ingin punya harga diri. Untuk harga diri kadang-kadang melanggar hukum pun dibuat demi harga diri, supaya dia dikatakan punya punya kedudukan di tengah masyarakat. Dibuatnya lah hal-hal yang tidak baik. Seburuk apapun idenya, pasti ada yang dukungnya. Contoh kemarin kan sudah lihat 2 bulan yang lalu di Langkat, orang sholat isya 100 rakaat. Ya, sholat isya 100 rakaat Pak Syaibu. 100 rakaat dibagi 4. Kan sholat isya itu kan 4 rakaat. Kalau dibagi 4 berarti 25. Berarti 25 hari ke depan tidak perlu lagi sholat isya. Kenapa? Karena 25 hari yang lalu saya sudah sholat isya 100 rakaat, bisa main stok. Di stok untuk 25 hari ke depan. Dan anehnya banyak pula pengikutnya.
Anehnya banyak pengikutnya. Kalau kita tengok kejadian ini di Kabupaten Langkat. Ibu kotanya itu kan Stabat. Saya tahu persis, itu adalah tanah Melayu. Hampir dikatakan 90% penduduknya itu Melayu. Itu bukan tanah Batak. Itu bukan tanah Tapanuli. Kok semudah itu, serapuh itu orang ngikutinya? Tidak masuk akal 100 rakaat sekali sholat untuk stok 25 hari ke depan. Dia nelpon Tuhan. Lain lagi halnya yang di Jawa. Yang di Jawa bisa SMS-an dengan WA-an dengan Tuhan. Main WA kepada Tuhan. Bahkan katanya dia biasa SMS-an dengan malaikat Israel yang mencabut nyawa itu. Siapa namanya? Gufron ya? Gufron. Kalau ditengok dari namanya eloklah Gufron. Ya kan? Gufron. Keampunan artinya itu. Ternyata pahamnya paham sesat. Yang model itu, Bu, minta tolong jangan diikuti pengajian ataupun paham yang model itu. Walaupun muncul di YouTube, jangan percayai hal-hal yang seperti itu. Nabi kita sholat isyanya tiap hari, tiap malam ya. Tiap malam, tidak pernah Nabi nyitok sholat. Yang dikerjakan oleh Nabi jamak, oke. Tapi jamak itu kan cuma 2 sholat. Zuhur dijamak ke asar, jamak takhir. Kalau asar dikerjakannya di zuhur, jamak taqdim. Kalau rokaatnya masing-masing 2 dibuat, 2 zuhurnya 2 asarnya, jamak kosor, ya kan? Atau kosor jamak. Kalau rokaatnya tetap 4-4, itu namanya jamak saja. Dan subuh tidak bisa di jamak, tidak bisa dikosor. Dipendekkan pun tidak boleh, digabung pun tidak. Tidak usahlah sholat subuh dulu pagi ini, masih enak tidur, nanti aja sekalian di zuhur. Tidak boleh dijamak ya, walaupun dalam perjalanan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, alsinatuhum ahalla minal asli. Manusia-manusia yang dikatakan Nabi tadi, yang berbulu domba tadi, padahal sebenarnya adalah serigala. Alsinatuhum ahalla minal asli. Lidahnya lebih manis dari madu. Padek bercakap, ibarat jualan, pintar apa namanya itu, promosinya itu, apa sih marketingnya. Nah, pintar untuk jual produknya itu, mereka pintar karena lidahnya ahalla minal asli, lebih manis dari madu. Seakan-akan pisang yang masih muda itu udah tua dibuatnya. Saking hebatnya rayuannya itu ya. Begitu hebatnya orang-orang yang dikatakan oleh Nabi, itu akan datang nanti zamannya. Oleh karena itu perlu kita hati-hati Bapak dan Ibu. Wa qulubuhum qulubuz zi'abi. Dan walaupun lidah mereka lebih manis atau ucapan mereka lebih manis daripada madu, wa qulubuhum qulubuz zi'bi, hati mereka sebenarnya adalah hati serigala. Hati serigala. Oleh karena itu hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Banyak orang yang ngomongnya sangat merayu, banyak orang yang omongannya sangat indah, seakan-akan bisa menjamin kita masuk surga. Jadi hati-hati hal-hal yang seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi intinya pengajian kita pagi ini, saya hanya ingin menitipkan, bukan menitipkan, menyampaikan. Kalau dititipkan nanti saya takut titipan itu tidak nyampai. Saya hanya menyampaikan bahwa banyak orang-orang sekarang ini yang karena ingin populer lalu buat sensasi, walaupun sensasinya itu sesat. Oleh karena itu saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bentuk-bentuk termasuk di dalamnya pengajian, iya kan, yang model-model kemarin itu orang-orang yang bekas narapidana teroris itu asalnya kan karena ngaji juga itu, cuma salah ngaji ya. Si Geopatra itu anak pengajian itu. Ya. Si Hamdan itu yang membom kantor polisi itu anak pengajian itu. Anak pengajian itu. Tapi ustadznya yang salah. Ayat yang dibacakan, hadis yang dibacakan dipelintirkan, tidak dipahami, tidak diterjemahkan sebagaimana mestinya, tapi disesuaikan dengan kemauan orangnya. Itu jadinya ya, itu jadinya dipelintirkan, memaknai, menerjemahkan ayat itu, dipelintirkan, memaknai, menerjemahkan hadis-hadis itu. Contohnya kemarin kan sudah saya berikan contoh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Betul, maksud milik Allah di situ semuanya itu berasal dari ciptaan Allah. Tapi secara manusia itu kan sudah ada yang punya, udah ada yang punya. Jadi kita tanya, kenapa kamu maling motor di masjid? Kan itu pertanyaannya kemarin. Contohnya, maling motor, orang lagi sholat, motornya dipaling, diambil. Rupanya dalilnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Kalau milik Allah boleh diambil. Jadi walaupun motor itu motor si A, itu milik Allah, ambil. Makanya banyak motor hilang di masjid kemarin. Itu rupanya adalah salah satu modus-modus daripada teroris. Dan motor itu dijual, harganya patokan 2,5 juta, 1,5 juta menjadi harta ghanimah, 1 juta biaya pay operasional. Iyo, itu kejadiannya Pak Sidi. Bendahara di rumah siapa Bu? Ibu. Kalau harta itu salah memanfaatkan, siapa yang salah? Oh gitu ya. Maksud saya gini Bu, ini kan udah tahun baru, ya kan, tahun baru. Untuk tahun ini kita kan harus berusaha, berdoa supaya ibadah kita tahun baru ini lebih baik dari tahun kemarin. Kemarin udah berapa juta infakmu ke masjid ini? Ayo. Ya Bu. Tahun kemarin udah berapa ratus beribu, udah berapa ratus ribu wakafmu untuk Saadatul Ikhwan? Belum. Kalau belum, untuk tahun ini masih seperti itu juga.
Kalau tahun kemarin masih kosong, tahun ini kosong juga, dari mana jalannya lebih baik tahun ini dari tahun kemarin? Katanya mau berubah, bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Tolong introspeksi, tolong kita ingat kembali, semenjak masjid ini direhab, sudah berapa wakaf, sudah berapa impak kita. Coba kaji masing-masing. Saya tidak nyuruh harus sekarang, balik ke rumah nanti ambil emas itu antar ke toko. Kalau ndak model itu, bawa surat cincin itu atau kalung itu, bawa dengan emasnya antar ke sini. Kami dari panitia tidak keberatan untuk menerimanya. Bu, bukan orang Sungai Buloh saja ya, bukan siapapun kita. Bu, sekali lagi bu, mana senang ibu jadi wakaf ibu atau modal lakimu babi ini lagi? Hah? Iyo, ini kita serius ini. Iyo. Ada emas, kalung, cincin tak apa lah ya. Kalau ibu mati nanti sore, umpama, siapa yang bisa jamin kita hidup sampai besok? Ada? Tak ada kan? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal ketetapan Allah telah tiba, tak dapat dipercepat atau diperlambat walau seberapa pun, walau 1 detik sekalipun. Sebelum detik-detik ajalmu muncul, berpikirlah apa yang modalmu menghadap Allah. Apa modalmu menghadap Allah? Ya, mari kita introspeksi. Katanya kemarin nyambut tahun baru, mari bermuhasabah, ngitung, menghitung diri sebelum dihitung Allah, menghitung diri sebelum dihitung orang. Mari, oleh karena itu bu, balik nanti dari sini berundinglah. Mas yang mana, yang berapa suku itu yang untuk sahadatul ikhwan. Jangan mas jauh. Karena kalau ibu nanti meninggal, mas itu masih ada di rumah, itu modal laki mulai itu babi ini baru. Ibu senang model itu? Nggak. Kalau ndak senang bawa ke sini. Ndak ada payah ceritanya. Hah? Mudah ceritanya. Jangan mas jauh. Tapi jangan mas Jawa yang bawa ya. Kalau mas Jawa aja yang bawa sini gotong royong. Ah, itu gotong royong gitu. Mas yang apa itu Bang Jaya? Ah, ya. Mas kuning. Mas kuning. Wallazina yaknizuna, orang-orang yang mengumpul minaz zahabi, emas, bukan emas Jawa, emas logam mulia ya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, nanti barang itu akan dijadikan Allah di akhirat jadi setrika untuk menggosok, dibuat dia berbentuk bara neraka dan digosokkan ke tengkuk orang, ke belakang orang yang tidak berimpak itu. Mau model itu? Iya. Keluarin bu. Keluarin. Iya, yang dibawa itu keluarin. Apa ndak malu nengok masjid lamun dah siap? Katanya al haya'u minal iman. Orang beriman itu punya malu. Ya? Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Bapak sekalian, kalaupun kita belum bawa, berniatlah bu. Ya, berniat. Walaupun belum bawa sekarang, karena tadinya tidak tahu bahwa di sini sedang rehab besar-besaran, atau dipikirnya mungkin sudah siap,
Ya, nanti ke rumah tengok apa yang bisa. Ya, tengok buku tabunganmu berapa yang bisa di apa. Ya, daripada dimanfaatkan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah, lebih bagus kita buat berimpak di jalan Allah, mudah-mudahan barokah. Iya Bu ya, mudah-mudahan barokah. Setiap orang yang sholat di sini, kalau ibu berimpak berwakaf di sini ke masjid ini umpamanya, siapapun yang ngaji di masjid ini, ibu dapat pahalanya. Walaupun ibu sudah duluan ke tanah wakaf sana, ya, walaupun ibu udah pulang, maksudnya udah meninggal. Kalau ibu berwakaf, setiap orang baca Quran di masjid ini, setiap orang sholat sunat di masjid ini, setiap orang pengajian di masjid ini, setiap orang baca Quran di masjid ini, ibu dapat transferan pahala karena ibu berwakaf waktu hidup. Apa yang bisa kita harapkan kalau sudah sampai ke hadapan Allah? Ya, apa yang bisa kita harapkan? Anak kita yang kita tinggalkan, kita harapkan belum tentu. Paling yang diingatnya surat tanahmu itulah, sertifikat kebunmu itu yang dicarinya. Pada akhirnya, pada intinya, apa yang kita buat itulah yang kembali kepada kita. Termasuk laki, jangan harap banyak niat, jangan terlalu banyak berharap doa suami, apalagi suami zaman sekarang. Ya, aku bukan menakut-nakuti, cuma ingin menjelaskan. Untuk diobe, ayah nyobe tidak didoakannya, apalagi kau. Iya kan? Orang tua diobe, suamimu itu, ayah mak nyobe yang melahirkan dia, belum tentu didoakannya, apalagi ibu. Ayah nyobe dilupakannya, mak nyobe dilupakannya, apalagi ibu. Model itu yang diharapkan. Oleh karena itu, beribadahlah untuk dirimu, berimpaklah untuk dirimu. Saya berkali-kali mengatakan di pengajian ini, jarang orang kudapatkan, Bapak, Pak Ustadz, tolong terima wakaf saya atas apa? Wakaf almarhumah istri saya, katanya. Jarang ketemu yang model itu. Paling, Ustadz, apa? Ini wakaf saya untuk masjid. Dia tidak ada ikut bininya dah. Padahal yang diwakafkannya itu sebagian itu adalah harta peninggalan bininya. Ingat tak dia? Tidak. Oleh karena itu, balik dari sini, berpikirlah ibu sekalian. Kalau bapak-bapak tidak terlalu banyak yang diharapkan, karena dari bendaharanya kan di sana. Iya kan? Kita ini laki-laki sering mau berimpak 2 sak semen, karena dipengaruhi bini tidak jadi. Ya, karena dipengaruhi bini tidak jadi. Udah kita ngaku tadi di papan les, di kertas les 3 sak, sampai ke rumah. Apa tadi hasil musyawarah di masjid? Oh, kita berwakaf 3 sak. Ini tahun ajaran baru, banyak yang mau dibeli, pakaian sekolah anak, uang pendaftaran ini, beli buku ini. Pergi bilang pengurus masjid, cukup 1 sak saja katanya. Itu gawe kita. Apalagi lakinya yang penakut dengan bini. Tidak jadi. Tidak jadi. Yang 3 sak tadi menjadi 1 sak. Kata bilang dengan pengurus masjid, bulan depan baik, tahun depan baik. Kan masih lama pembangunan tu. Iya, okey, lama pembangunan. Kalau kita mati sebelum selesai pembangunan, kita dulu yang mati. Laula akhartani ila ajalin
Ya Allah, kenapa hendak kau hidupkan aku? Kenapa hendak kau tunda ajalku? Pasot dah kau supaya aku bersedekah, ya Allah. Apa lagi guna penyesalanmu? Apa lagi guna penyesalan? Orang dikubur sana, Bu, banyak yang menyesal karena waktu di dunia pelit. Kebanyakan orang dikubur sana model itu tuh. Makanya dia mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah, ya Tuhan, kembalikan aku, ya Allah. Rabbirji'uni, kembalikan aku, ya Allah, wa akum minas soleh, supaya aku menjadi orang soleh. Apa katanya? Dulu udah 50 tahun rumahmu dekat masjid, tidak juga. Sekarang sudah nyampe di kuburan baru kau nyesal, kata Allah. Kalla, permohonan ditutup. Waktu dulu, waktu hidup, rumahmu tidak jauh dari masjid. Pembangunan kau tengok masih terbengkalai. Hartamu banyak, tidak juga kau beri wakaf. Sekarang setelah sampai ke kuburan ini baru mau berwakaf kau. Kalla, hari ini sudah tidak ada arti penyesalan, kata Allah. Oleh karena itu, saya bukan nakut-nakuti, ya, manfaatkanlah rezeki yang diberikan Allah, yang bisa, ya, yang bisa, yang dapat, yang tidak merasa dipaksakan, tidak banyak, sedikit. Tapi kalau tidak malu kepada Allah, buatlah masuk ke kotak itu 5.000. 5.000, 2.000 masuk kotak infak Jumat. Untuk beli rokoknya 30.000 sebungkus. Ya, rokok 30.000 sebungkus, kelas mil. Itu cuma belum tentu cukup sehari. Masuk lewat kotak masjid kasih 2.000. Apa ndak malu kau kepada Allah membuat model itu? Kemana muka kita di hadapan Allah untuk hura-hura merokok 30.000 sebungkus, tapi untuk membeli jalan Allah, untuk mengharapkan ridho Allah 2.000 lewat kotak? Kalau model itu, oleh karena itu marilah kita berpikir, marilah kita merenung kembali, muhasabah, mengintrospeksi diri kita. Pengajian untuk lebih baik masa akan datang. Pengajian kita pagi ini, mohon maaf, tidak berjudul, tidak jelas, tapi tidak sesat. Ya, yang jelas saya ingin mengajak kita semua, kalaupun tidak hari ini, minggu depan, tidak minggu depan, minggu depannya lagi, tidak bulan ini, bulan depan, mari kita sama-sama memikirkan rumah Allah yang ada di wilayah kita ini, yang paling utama karena ini belum selesai, ya, yang ada di depan mata kita ini. Ya. Mari kita bersama-sama memikirkannya. Saya mohon maaf kepada pengurus masjid, ya, mohon maaf. Bukan saya mengatakan Bapak tidak punya dana, enggak. Tapi apa salahnya umat Islam sama-sama berkontribusi, sama-sama ikut membangun Islam di negeri kita ini. Itu yang saya maksud, ya. Oleh karena itu dulu pengajian kita pada pagi hari ini. Yang jelas akan datang suatu zaman ada manusia-manusia yang berbulu, yang musang berbulu, ayam berbulu domba, musang berbulu domba, ya, musang berbulu artinya akan banyak penipu-penipu. Berkedok agama sebenarnya bukan agama, ya. Berkedok pengajian sebenarnya penipuan. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kebetulan saya masih ada majelis di Pelayangan pagi ini. Majelisnya di sana
Tidak majelis pengajian model ini. Majelis saya nanti di sana majelis tafsir yang berbahasa Arab, yang pesertanya pun bahasa Arab, saya pun nanti akan berbahasa Arab. Nah, ya makanya ya itu mohon maaf yang kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih bagi bapak-bapak yang sudah berimpak. Berapa dapat? 3 juta 426. Iya, 3 juta 426. Iya, itu kan baru pertama. Maksudnya itu baru laporan pertama. Kalau ada yang nyetor setelah pengajian ini, nanti malam, besok atau minggu depan, tidak salah Bu ya. Nah, cuma terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ini pagi ini terkumpul 3 juta. Ya, 3 juta itu dapatlah itu sekitar 20 sak semen barangkali, atau 30 sak semen ya. Nah, kalau semennya itu 100.000 satu sak, berarti dapat 30. Jadilah dah. Demikian saja pengajian kita pada kesempatan ini. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.